Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam produktif untuk Bukit Tinggi Hebat. Perkenalkan, saya Darmayanti SKM MKes akan membantu Sobat Sehat dimanapun berada dalam podcast perdana kami, yaitu OMSIS, obrolan manis seputar informasi kesehatan. Oke Sobat Sehat dimanapun berada, kita pada pagi hari ini akan membahas topik yang menarik ya dok ya. Betul. Dengan judul, yuk ayah bunda kita optimalisasikan 1000 hari pertama kehidupan kita untuk si kecil atau untuk buah hati Anda. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Delvi Chan SPA. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi dok, apa kabar dok? Selamat pagi Bu Yanti, alhamdulillah kabar baik. Ayah bunda sekalian selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat dan produktif ya dok ya. Betul. Dr. Delvi Chan merupakan dokter spesialis anak di RSUD Kota Bukit Tinggi. Di samping itu beliau juga sebagai tim ahli audit samping di Kota Bukit Tinggi. Nah Sobat OMSIS yang dimanapun berada, kita RSUD Bukit Tinggi mempunyai 2 orang dokter spesialis anak ya dok ya, yaitu Dr. Delvi Chan SPA dan juga Dr. Tilmiza. Kita melayani pasien di Poliklinik Anak mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian RSUD Kota Bukit Tinggi juga mempunyai ruang rawat inap anak yang sangat representatif, yaitu di lantai 4 gedung C. Nah untuk ruang rawatan anak ini ya dok ya, betul. Katanya sering dapat surat cinta ya dok dari pasien betul, ya. Bu Yanti, betul. Kebetulan saya ada nyimpan nih foto dari surat cinta dari pasien kita di ruang rawat anak. Gimana dok, mau kita bacain? Boleh. Salah satunya ya. Suster Rumah Sakit RSUD Bukit Tinggi, tetap semangat ya kak, walaupun kadang lelahmu orang lain tidak memahami. Tetaplah jadi dokter dan suster untuk pasiennya. Jangan pernah berubah walau kadang lelahmu, pasienmu membuat kamu kesal. Semoga hari-hari kalian tetap ceria dan penuh keberkahan. Terima kasih suster karena telah memperlakukan kami seperti saudara sendiri. Salam Zafran. Nah Sobat OMSIS yang berbahagia, ini adalah pertanda kepuasan dari layanan RSUD Kota Bukit Tinggi yang selalu siap melayani. Iya dok ya. Betul. Oke, kembali kita ke topik kita pada pagi hari ini, yaitu optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan untuk si kecil. Dr. Delvi Chan, kita dengar stunting ini sangat happening sekali ya. Betul. Happening banget sehingga semua orang bicara soal stunting. Kalau kita bicara soal stunting, ini selalu dikaitkan dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah dok, mungkin Sobat OMSIS dimanapun berada mau nanya ini dok, sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan ini apa ini dok, yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan? Betul. Baiklah, memang betul Bu Yanti. Isu yang memang lagi booming saat ini tuh adalah mengenai stunting ya. Jadi stunting itu kalau bahasa kitanya, bahasa awam itu adalah sama dengan pendek. Per definisi, stunting itu adalah suatu kondisi di mana anak-anak memiliki panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar anak-anak seusia mereka. Kalau kita plotkan ke kurva tumbuh kembang, maka apabila tinggi anak atau panjang anak itu di bawah -2 standar deviasi, berarti mereka sudah bisa digolongkan kepada stunting. Dan stunting ini memang berhubungan erat dengan 1000 hari pertama kehidupan anak ya. Jadi yang dikatakan dengan 1000 hari pertama itu adalah masa-masa emas atau golden period itu Bu Yanti ya. Dimana pada masa ini mulai dihitung 1000 hari pertama itu adalah di saat si ibu mulai hamil ya. Begitu ibu tahu hamil sampai si ibu melahirkan dan anak berusia 2 tahun. Ya, itu adalah 1000 hari pertama. Kalau kita hitung harinya, maka sebanyak 270 hari ya. Itu adalah masa kehamilan. Nah, jadi sebanyak 270 hari anak dalam kandungan ibunya ditambah dengan sebanyak
730 hari di saat anak udah lahir sampai dia berumur 2 tahun. Demikian. Jadi kita hitung dari kehamilan ya, Dok? Betul, Bu Yanti. Sejak mulai dari konsepsi sampai anak usia 2 tahun. Itu yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Nah, untuk 1000 hari pertama kehidupan ini nih, Dok, sering disebut sebagai golden period. Betul. Atau periode emas ya bagi si kecil kita. Bisa dijelaskan, Dok, kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan ini disebut sebagai periode emas ini, Dok? Ya, betul. Memang 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas untuk tumbuh kembang anak. Kenapa dikatakan periode emas? Karena pada masa 1000 hari pertama ini terjadi pembentukan organ-organ vital yang sangat pesat, ya, dan juga terjadi perkembangan sistem di tubuh anak. Nah, untuk pembentukan organ-organ vital seperti otak, jantung, hati, paru, ginjal, tulang, dan lain-lain, itu adalah organ vital pada anak. Nah, untuk khusus untuk perkembangan otak, nah mulai dari ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun, itu lebih kurang 90% massa otak udah terbentuk. Nah, jadi memang sampai 2 tahun itu penting sekali, Bu Yanti. Jangan sampai menjelang 2 tahun itu anak mengalami defisiensi berbagai macam nutrisi, tidak mendapatkan stimulasi yang bagus, tidak mendapatkan pola asuh yang optimal, sehingga Anda akan timbul nih masalah selama 1000 hari pertama kehidupan, maka anak akan mengalami dampak jangka panjang yang luar biasa. Dan dampak jangka panjang itu biasanya bersifat irreversible, ya, dan tidak bisa diulang lagi, tidak bisa diperbaiki lagi. Oh gitu, jadi menetap ya, Dok? Menetap, ya. Makanya 1000 hari pertama kehidupan ini perlu dikawal sekali. Betul. Boleh dikatakan kalau 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan fondasi ya, Dok, ya? Betul. Modal dasar bagi anak-anak kita untuk mendapatkan tingkat kecerdasannya. Karena tadi kata dokter kalau untuk 1000 hari pertama kehidupan ini sudah 90% otaknya terbentuk. Nah, untuk mengoptimalkan ini, Dok, untuk mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan ini, Dok? Betul. Untuk mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan, sudah bisa kita mulai di saat si anak, ya, terutama kalau remaja putri ya, Bu Yanti. Remaja putri kita haruslah remaja putri yang sehat, ya, tidak mengalami anemi. Nah, oleh karena itu teman-teman dari Dinas Kesehatan sudah memiliki program itu, Bu Yanti. Jadi setiap remaja putri diberikan tablet tambahan zat besi. Jadi nanti diharapkan remaja putri kita adalah remaja putri yang sehat, tidak mengalami anemia, sehingga kalau nanti mereka hamil, mereka akan menjadi ibu hamil yang sehat juga dan tidak anemia. Dan kalau mereka ibu hamil yang sehat, tentu akan menghasilkan bayi-bayi yang sehat. Kemudian untuk ibu hamil ini, nah usahakanlah setiap kehamilan itu harus direncanakan, ya. Nah, Anda nanti direncanakan. Nah, begitu si ibu tahu dia hamil, nanti ibu akan kontrol ke dokter atau ke bidan terdekat. Nah, nanti kalau memang ya, oh ya, ibu positif hamil ya, Bu, alhamdulillah ya. Nah, nanti bidan atau dokter akan memberikan ibu berbagai macam obat, ya. Di antaranya adalah multivitamin, lalu asam folat, maaf, dan tablet tambah darah atau zat besi. Demikian. Itu yang disebut dengan perencanaan kehamilan ya, Betul, Dok, ya. ya. Jadi kehamilan itu memang harus direncanakan. Betul. Merencanakannya mulai dari masa remaja. Betul. Masa remaja, kemudian kita kawal 1000 hari pertama kehidupan. Oke, sahabat OMSIS dimanapun berada, kita juga akan menerima interaktif dari Sobat OMSIS dimanapun berada. Silahkan chat Instagram kami untuk melakukan pertanyaan. Nanti kita akan bahas dengan narasumber kita yang ada pada siang hari ini. Kembali lagi ini, Dok, kita bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan ini, Dok. Apa sih akibatnya atau apakah dampak dari 1000 hari pertama kehidupan kalau tidak kita kawal secara optimal? Apa dampaknya ini? Ya. Dampaknya luar biasa, Bu Yanti, ya. Jadi andaikan kita tidak mengawal 1000 hari pertama ini, tentu anak-anak kita akan mengalami defisiensi nutrisi, ya, tumbuh kembang tidak optimal. Dari segi tinggi badan tentu dia akan lebih pendek dibanding anak-anak lain yang tidak mengalami defisiensi 1000 hari pertama itu. Lalu dari segi kemampuan akademis, mereka juga akan mengalami penurunan. Karena anak-anak dengan gangguan gizi jangka lama biasanya akan mengalami penurunan nilai IQ. Sehingga nanti mereka dalam belajar akan mengalami hambatan belajar. Nah, kemudian apabila jumlah anak-anak kita mengalami gangguan ini banyak, tentu nanti masa depan kita, masa depan bangsa ini akan mengalami
penurunan ya. Artinya begini, bicara stunting itu kita juga bicara mengenai bonus demografi pada tahun 2045. Nah, apabila kasus stunting saat ini banyak, maka nanti pada tahun 2045 bonus demografi kita akan rendah. Ya. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah jumlah manusia usia reproduksi, ya, yang bisa bekerja dengan baik, yang bisa berdaya guna. Nah, jadi apabila kasus stunting kita tinggi, tentu nanti mereka tidak akan bisa bekerja dengan baik, sehingga tentu bonus demografi kita akan rendah. Nah, kalau nanti tidak banyak yang bisa bekerja dengan baik, tentu akan banyak tetangga-tetangga lain yang datang ke sini ya, dan mungkin anak-anak kita tidak akan bisa menjadi pejabat atau menjadi mungkin presiden ya, atau mau jadi guru, polisi atau dokter, mungkin nggak bisa, karena memang kemampuan mereka nggak bisa untuk itu. Berarti sangat penting sekali ya, Dok ya. Betul. Di samping dari segi perform ini, kalau dia lebih pendek ya dari anak-anak seusianya, ditambah lagi dari kualitas IQ-nya, kita akan lebih keterbelakang sehingga tidak bisa bersaing di dunia kerja nantinya. Kemudian juga organ-organ tubuhnya yang tidak sempurna sehingga mudah mengakibatkan penyakit-penyakit ya, sehingga sudah nggak produktif, sakit-sakitan lagi, sehingga menjadi beban ya, baik di keluarga, masyarakat maupun bagi bangsa kita. Oke, sahabat OMSIS, mungkin ini lagi nih, Dok. Sobat OMSIS kita dimanapun berada juga pengen tahu ini, Dok, apa sih tipnya untuk bisa mengawal 10.000 hari pertama kehidupan si kecil kita ini, Dok? Apa tip yang harus kita lakukan ini? Ada beberapa macam tips ya Bu Yanti, tapi yang pertama itu adalah seperti yang sudah kita sampaikan tadi, rencanakanlah setiap kehamilan. Ya. Lalu begitu ibunya hamil, lalu usahakan minimal 4 kali deh kontrol dengan tenaga kesehatan. Ya, bisa dengan bidan, bisa dengan dokter atau dokter kandungan, minimal 4 kali. Nah, begitu hamil cukup bulan, nah ibunya akan melahirkan, nah usahakanlah melahirkan dengan tenaga kesehatan. Ya, karena nanti selama persalinan ditemukan penyulit, nah tentu kalau mereka melahirkan dengan tenaga kesehatan, tentu si anak atau si ibu bisa dibantu, ya, sehingga ibunya sehat, bayi pun selamat. Nah, begitu bayinya lahir sehat, bugar, nangisnya kuat ya, ibu pun stabil, nah lakukanlah IMD. Ya, IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Ya, jadi begitu bayi lahir sehat dan bugar, langsung taruh dia di perut ibunya sambil dia dikeringkan. Ya, taruh di perut ibunya, tapi tangannya jangan dikeringkan. Nah, tangan yang masih berlumur ketuban ini berfungsi untuk panduan bayi, untuk dia mencapai ke puting payudara ibu. Nah, ini biasanya berlangsung paling cepat 1 jam Bu Yanti. Untuk IMD ya, memang lama, tapi kita harus bersabar ya. Nanti si bayi akan berhasil mencapai puting payudara ibu sehingga dia bisa menyusui langsung. Nah, kalau IMD udah berhasil, dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini adalah ASI saja sampai bayi berumur 6 bulan ya. Jangan diberi tambahan lain. Jangan ada air putih, jangan ada susu formula, jangan ada madu, apalagi MPASI dini, jangan ya. Tapi selagi nanti misalnya ayah bunda mengalami kendala selama menyusui, sebaiknya dikonsulkan dulu dengan tenaga kesehatan. Nanti kita bantu ya. Nah, setelah bayi berhasil menyusui ke ibu sama 6 bulan, nah si bayi mulai diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI pun harus yang berkualitas. Artinya di sana ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, ada protein nabati, ada juga lemak, dan ada vitamin serta mineral. Nah, beda sama kita dulu mungkin ya. Dulu mungkin waktu kita kecil, MPASI kita ada tepung, beras dan pisang. Ya, sama kita. Sama seumuran berarti. Sama ya, seumuran kita. Nah, kalau itu kan nggak ada proteinnya ya, nggak ada lemaknya ya. Karbo saja. Nah, jadi sekarang tuh nggak boleh lagi seperti itu ya. Lebih ditingkatkan lagi ke yang lengkap. Nah, yang menyusu ke ibu jangan lupa lanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. 2 tahun. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting Bu Yanti, supaya anak kita sehat, jarang sakit ya, berikanlah mereka perlindungan yang optimal. Maksudnya? Nah, salah satunya adalah dengan memberikan
imunisasi. Oh, iya, Nah, imunisasi. jadi kalau anak-anak kita mendapat imunisasi, mereka akan sehat, jarang terkena penyakit. Kalaupun sakit mungkin nggak berat-berat betul ya, ringan-ringan saja dan cepat sembuh, sehingga nafsu makan mereka bagus, mereka tidak mengalami penurunan berat badan, sehingga berat badan mereka stabil bertambah, berat badan bertambah dan tinggi badan atau panjang badan pun akan bertambah, sehingga mereka terhindar dari gizi kurang, apalagi gizi buruk atau stunting. Nah, lingkungan untuk mereka pun harus yang sehat, Bu Yanti. Ya, jangan lupa untuk ayah-ayah di rumah nih. Kalau yang selama ini suka merokok nih, nah sebaiknya udah mulai dikurangi deh ya. Karena nggak boleh nih. Sebaiknya nggak boleh sama sekali ya, setuju Bu Yanti ya. Karena asap rokok yang terpapar untuk anak itu, baik itu perokok aktif atau pasif, sangat berbahaya untuk anak. Anak akan sering batuk pilek, anak berisiko untuk mengalami pneumonia atau radang paru. Ya. Dan satu lagi yang nggak kalah penting nih, lingkungan sekitar juga harus bersih. Sanitasi harus bersih, higiene harus bersih juga, air bersih, air minum harus bersih. Kemudian buang air besar harus di jamban yang sehat. Dan jangan lupa tiap bulan kunjungilah posyandu atau puskesmas terdekat untuk memantau tumbuh kembang anak. Begitu. Oke, Dokter Delvi-chan, begitu pencerahannya kepada kita. Ini mungkin sobat OMSIS dimanapun berada pada galau ini, Dok. Untuk yang punya ibu-ibu muda yang punya bayi nih. Kadang-kadang mereka merasa bayi ASI-nya udah dikasih, tetapi masih rewel nih anaknya. Sehingga mereka menganggap ini persepsi kalau bayinya ini ASI yang dia punya ini kurang cukup, sehingga dikasihlah susu formula atau dikasih MPASI secara dini. Kalau kayak gitu gimana nih, Dok, untuk mengatasinya? Apa betul nih kalau bayinya rewel terus berarti ASI kita nggak cukup? Gimana lagi nih, udah makan vitamin, udah makan sayur, ternyata ASI kita nggak cukup gitu. Ya, memang itu keluhan banyak sekali ibu-ibu muda, Bu Yanti ya. Jangan ibu-ibu muda, ibu-ibu yang anaknya udah beberapa orang juga sering mengeluhkan itu. Nah, kemudian sebetulnya sebelum kita menyatakan bahwa ASI ibu kurang, sebaiknya si ibu konsultasi dulu dengan tenaga kesehatan. Ya, nanti tenaga kesehatan akan bertanya. Di antaranya adalah apakah berat badan bayi ibu bertambah, lalu berapa kali frekuensi bayi ibu buang air kecil, ya. Andaikan nanti, ya dok, berat badan bayi saya bertambah, lalu frekuensi buang air kecil lebih dari 6 kali selama 24 jam, itu tandanya ASI ibu cukup. Nah, ibu jangan cemas. Terus, kenapa dia masih nangis-nangis, dok? Kenapa anak saya masih rewel? Nah, banyak penyebab bayi menangis yang lainnya, Bu Yanti ya. Di antaranya adalah mungkin dia merasa kedinginan, atau mungkin kepanasan, atau nggak nyaman, atau mungkin nggak mau dibedong lagi, mau tangan dan kakinya dilepas saja, atau mungkin dia pengen digendong. Nah, banyak penyebab bayi menangis. Jadi bukan semata-mata karena ASI kurang. Nah, jangan ambil kesimpulan kalau ASI-nya kurang dengan segera ya. ASI kurang nih, perlu ditambah lagi apakah dengan MPASI atau susu formula. Demikian sahabat OMSIS dimanapun berada. Nih kayaknya udah ada yang mengajukan pertanyaan kepada kita via Instagram. Pertanyaan pertama yaitu dari Yanti Umar Jahar. Betul. Izin bertanya, Bu, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua jika kekurangan gizi pada anak sudah melewati 1000 hari pertama kehidupan? Nih, apa masih bisa nih dikoreksi, Dok? Bagus sekali ya pertanyaannya. Betul. Dari Ibu Yanti Umar Jahar. Salam, Bu, Ibu Yanti Umar Jahar. Silakan, Dok, untuk merespon pertanyaan dari sobat OMSIS yang mendengarkan live kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Ibu Yanti Umar Jahar. Pertanyaannya bagus sekali, Bu Yanti ya. Jadi memang kekurangan gizi itu apabila terjadi pada usia di atas 1000 hari pertama itu, memang efeknya tentu udah yang terjadi udah terjadi ya, nggak bisa kita perbaiki lagi. Apabila pada 1000 hari pertama itu udah ada gangguan-gangguan, misal defisit kemampuan belajar, itu rata-rata nggak bisa kita perbaiki lagi. Nah, untuk kedepannya yang bisa kita lakukan adalah untuk tumbuh kembang masih bisa kita atasi. Misal, anak mengalami
mengalami berat badan kurang atau berat badan sangat kurang atau tinggi badannya memang nggak sesuai dengan target seusia dia, maka tentu kita tetap harus memberikan nutrisi yang optimal. Misalnya nih, anak tetap kita latih makan. Nah, setiap makan itu usahakan proteinnya harus 2. Oh gitu. Ya, dan usahakan ya? double. Dan kan ada 2 proteinnya Bu Yanti, ada yang hewani, ada yang nabati. Nah, khusus untuk anak-anak dengan gangguan nutrisi ini memang harus protein hewani 2. Yang hewani yang mana nih dok? Biar Misalnya, diketahui sama sahabat OMSIS kita. Misalnya telur ya, yang gampang-gampang ada di lingkungan kita ya. Bisa telur, bisa daging ayam, bisa ikan ya, bisa ikan laut, ikan danau, bisa daging sapi, hati ayam, hati sapi. Itu yang protein hewani. Betul. Oke, Ibu Yanti Umar Jahar, jangan frustasi dulu ya. Iya. Masih ada, kita punya peluang-peluang untuk memperbaiki gizi anak tersebut. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan dari @BRZL. Salam ya, @BRZL. Dok, anak saya 1 minggu lagi 6 bulan nih, tapi sudah tidak sabar untuk MPASI. Apakah sudah boleh dok? Ini pertanyaan dari BRZL ini. Silakan dok dijawab. Oke. Ini berarti anaknya sering makan di dekat ayah ibu, sering makan dekat anak ini sepertinya nih Bu Yanti. Jadi anaknya melihat ya, berselera. Jadi memang betul secara program memang sebaiknya pemberian MPASI itu dimulai waktu anak usia 6 bulan ya. Tapi kadang-kadang tidak semua anak bisa kita terapkan hal seperti ini. Nah, sebetulnya ada tanda-tanda anak itu udah siap diberikan MPASI. Ada tandanya Bu Yanti. Ya, jadi begini. Andaikan si anak itu yang pertama kepala udah tegak, ya. Jadi kepala udah tegak, udah nggak jatuh ke belakang atau udah nggak jatuh ke depan. Dia udah tegak. Bisa dia dengan ditopang duduknya atau dia duduk sendiri. Itu kalau kepala udah tegak, dia udah bisa untuk MPASI. Kemudian ada lagi syarat dua syarat berikutnya. Yang anak kalau didekatkan sendok berisi makanan, dia langsung hap. Nah, dia mengejar sendok itu ya. Berarti dia udah siap juga. Atau satu lagi nih, seperti yang Ibu nih bilang, anak saya sepertinya udah tidak sabar. Artinya dia berselera melihat makanan. Nah, kalau dia udah seperti ini, kepala udah ini ya? betul, kepala udah tegak, dia udah mengejar sendok yang di depan mulut, lalu dia udah berselera melihat makanan, berarti dia udah siap untuk diberikan MPASI. Tapi masih nunggu 6 bulan. Walaupun belum 6 bulan. Tapi masih nunggu nggak kita 6 bulan? Nunggu. Boleh? Boleh. Boleh. Sebelum 6 bulan dikasih MPASI? Boleh. Oh, nggak harus menunggu. Oke, sobat sehat dimanapun berada, tak terasa 30 menit kita sudah menemani sobat OMSIS dimanapun berada. Nah, ini kita lihat nih di kayaknya masih ada pertanyaan nih dok. Gimana kita perpanjang aja ini dok? Boleh, gak apa-apa nih, penting di pertanyaan ini, bagus nih. Ada satu pertanyaan lagi ini nih bagus dok, nih. Banyak kayaknya yang merespon live Instagram kita. Mudah-mudahan makin sukses ya RSUD Kota Bukit Tinggi. Nah, mungkin satu lagi nih pertanyaan dari @Maidina Rahmi. Pagi Ibu Maidina Rahmi, izin bertanya Bu, anak saya udah 11 bulan tapi masih GTM. Masih GTM. Gerakan tutup mulut Bu Yanti. Oh, GTM, gerakan tutup mulut ya. Udah berbagai cara dilakukan, tapi masih sama Bu. Bagaimana nih solusinya? Ada istilah baru kita kayak ini dok. Ada istilah GTM kekinian. Ya. Jadi ini memang ya, ini 99% nih ibu-ibu mengeluhkan ini nih Bu Yanti. Ayah bunda mengeluhkan ini ya. Jadi bicara makan pada anak itu ya Bu Maidina Rahmi, apa jangan Bu Maidina Rahmi pernah ketemu saya mungkin Bu? Kalau pernah ketemu udah pernah saya edukasi ya mungkin. Ya, dia begini ya, pemberian makan pada anak itu memang polanya kita bentuk sejak dia berusia 6 bulan. Malah sebetulnya sejak ibu hamil malah sudah dibentuk pola makan. Artinya ibu makan semuanya, nggak ada pantangan makan, nggak ada menolak makan. Biasanya kalau ibunya selama hamil makannya oke, semua dilahap, anaknya pun lancar makan biasanya. Nah, kalau ibunya memang bermasalah itu ya, mungkin anaknya juga nanti beberapa anak juga akan mengalami kendala pas makan.
Cuma tetap pemberian makan pada anak itu kita berbicara mengenai pola makan pada anak. Jadi pola makan pada anak itu sebetulnya ada aturannya, ya. Kalau kita bahasa Inggris kan ada feeding rules-nya. Jadi aturan makan pada anak. Dan aturan makan pada anak ini sudah mulai diterapkan saat dia berusia 6 bulan. Saat pertama kita memberikan MPASI, ya. Jadi MPASI itu pemberian makan pada anak itu harus terjadwal, Bu Yanti. Misal jam 7 sarapan pagi, 2 jam lagi snack pagi, 2 jam lagi menyusu, lalu 2 jam lagi makan siang, 2 jam lagi snack siang, seperti itu. Ada jadwal-jadwalnya. Betul, terjadwal. Nah, dan kita sebagai orang tua, sebagai ayah bunda harus tahu, harus mengenali kapan anak kita lapar, kapan dia kenyang. Ya, mungkin yang saya sampaikan tadi kan tiap 2 jam ya, tapi di anak lain mungkin tiap 3 jam, di anak lain mungkin tiap 4 jam, beda-beda. Nah, untuk anak kita kenali dia yang tiap berapa jam. Nah, di antara waktu makan itu, kalau bisa si anak jangan dikasih apapun, hanya air putih saja. Jangan kasih cemilan. Jangan kasih cemilan, karena jam cemilan udah ada, betul. Jam cemilan udah ada kan. Nah, saat makan di jam cemilan ya dia makan cemilan. Nah, jadi di antara waktu makan tadi jangan dikasih apapun ya Bunda, hanya air putih saja yang boleh. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, 1 jam menjelang makan besar jangan disusukan dulu. Nah, nggak boleh. Tujuannya apa? Supaya dia merasa lapar. Nah, kalau dia lapar dia akan makan. Kalau dia kenyang dia akan tidak mau makan. Kemudian makan itu usahakan di meja makan, ya. Kalau ada kursi bayi oke lah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa juga. Yang penting di meja makan ya Bunda ya. Dan usahakan jangan ada televisi, jangan ada HP, apalagi gadget ya. Gadget nggak boleh, mainan pun nggak boleh. Tujuannya supaya apa? Supaya anak kita fokus makan. Nah, kalau dia fokus makan, nggak ada yang mengganggu, dia bisa menghabiskan. Dan kalau kita bentuk pola ini dari dia umur 6 bulan rutin itu stabil begitu, dia bisa itu Bu Yanti. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Satu lagi, nah ya, ada lagi tipsnya. Ada video di YouTube sebetulnya Bu Yanti ya. Di video itu influencer atau koki sebetulnya beliau itu. Kalau boleh saya sebut nama, ya, nama beliau ada Farah Queen, Ayah Bunda. Beliau punya video di YouTube judulnya Tips Melatih Anak Makan Mandiri. Nah, itu ada 13 tips kalau nggak salah. Ayah Bunda boleh ikuti semampu kita. Nah, harapannya nanti begitu si anak berusia 2 tahun, dia mampu makan sendiri secara mandiri, begitu. Wah, luar biasa sekali ya, Sobat OMSIS dimanapun berada. Ini kayaknya makin banyak yang ini nih. Mudah-mudahan ini satu lagi nih, mungkin satu pertanyaan lagi dari @Vanora Anggraini. Nih, Bu, mau nanya, bayi saya masuk 5 bulan, udah bisa tengkurap sendiri, tetapi lehernya belum kuat kali Bu. Apa yang harus saya lakukan? Dan apa syarat MPASI Bunda harus tegak? Harus tegak kalikah lehernya gitu. Jadi harus tegak dulu baru kita kasih MPASI. Ini nih maksudnya dari Ibu Vanora Anggraini. Silakan Dok, kayaknya makin banyak ini yang Vanova ya. Oke. Makasih Bu Vanova Anggraini ya. Memang untuk MPASI itu kepala anak harus tegak Bunda. Nah, Anda kan kepala belum tegak, tentu kita harus mencari apa penyebabnya. Apakah memang ada kelainan penyerta, apa ototnya belum kuat, atau memang ada penyakit-penyakit seperti misalnya hipotiroid kongenital. Nah, itu harus kita cari dulu. Kalau memang ada penyakitnya itu kita obati dulu. Nah, nanti si anak sambil mencari penyakitnya apa, tentu kita bantu dengan terapi fisioterapi nih, Bu Yanti, dengan rehabilitasi medis ya. Teman-teman di sana tuh punya berbagai macam cara ya untuk menstimulasi anak ya. Mulai dari masih 5 bulan masih bisa kita, masih bisa. Harusnya udah tegak ini. Tegak nih. Malah kadang-kadang ada beberapa anak umur 3 bulan udah tegak. Kita begini karena kan udah tegak dia. Berarti 5 bulan ini harusnya udah tegak. Harusnya udah tegak. Jadi dicari dulu penyebabnya apa ya Bunda. Sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter anak terdekat. Nanti kita tanya lengkap-lengkap dulu, anamnesis, lalu tanya jawab. Kita periksa juga anaknya. Nanti baru kita tentukan langkah selanjutnya apa, begitu. Tapi memang harus tegak kepalanya Bu Yanti, baru kita berikan MPASI. Sobat OMSIS dimanapun berada, tak terasa ya sudah 30 menit
berlalu ke Satu lagi Bu Yanti boleh tuh? masih ada ya satu lagi. Wah, banyak ini. Kayaknya untuk tim kita diperpanjang nih jadwal kita, tidak hanya 30 menit. Oke, kita jawab satu lagi pertanyaan dari Sarah Maulina. Izin bertanya Ibu Cantik, wah kita GR nih, GR dua-duanya ya. Apakah benar MPASI merek terkenal dan cukup mahal bisa mengakibatkan anak hiperaktif, Bu? Makasih ya Ibu. Pertanyaan juga menarik semua ini. Silakan Dok untuk dibahas pertanyaan dari Ibu Sarah Maulina. Iya, Ibu Sarah Maulina bagus pertanyaannya. Ini bikin galau banyak-banyak ibu muda kayaknya ya. Jadi memang MPASI itu kan ada dua macam ya Bunda ya. Ada yang pabrikan, ada yang homemade ya. Masing-masing MPASI itu ada positifnya, ada negatifnya. Nah kalau MPASI yang pabrikan, memang dari segi nutrisi itu udah terjamin ya. Karena setiap MPASI yang beredar di Indonesia ini harus memenuhi standar WHO. Artinya karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya apa, zat besi berapa, kalsiumnya berapa, yodiumnya berapa, semua udah ada panduannya, standarnya. Nah, cuman memang kekurangannya ya, bukan kekurangan sih, dia rasanya enak kadang Bunda. Kalau rasanya enak itu kan memang anak-anak mau ya. Lalu begitu kita ganti ke MPASI buatan kita, kadang mereka menolak ya, karena rata-rata ibu-ibu kalau bikin MPASI kan nggak pakai gula, nggak pakai garam, jadi hambar, nggak berasa. Jadi harusnya berasa ini Dok. Dikit-dikit rasa boleh sebetulnya ya, minimal dari bawang putih, dari daun bawang kan ada tuh aromatiknya. Nah, tapi kalau dikatakan MPASI merek terkenal itu cukup mahal tuh bikin anak hiperaktif, sepertinya belum ada studi yang ke arah itu sepertinya ya. Atau begini, kalau untuk MPASI rumahan, nah MPASI rumahan ini keuntungannya ada juga nih Bu Yanti. Keuntungannya kalau anak kita dari dia umur 6 bulan kita beri MPASI rumahan aja, dia lancar makan, nggak masalah sebetulnya, asal dia belum dikenakan yang pabrikan ya, pabrikan yang enak itu. Nah, cuma kerugiannya kalau MPASI yang rumahan kadang nih kalau ibu-ibunya kurang memperhitungkan zat gizi misalnya, berarti nanti akan ada defisiensi zat gizi, misal kekurangan zat besi atau kekurangan yodium atau kekurangan protein mungkin. Nah, jadi dia ada positif ada negatifnya. Jadi kalau saya saran sih mungkin ya kombinasi aja. Tapi yang pertama tetap usahakan yang homemade dulu deh. Yang pertama homemade. Buatan rumahan dulu ya. Rumahan dulu. Tanpa pengawet. Betul. Satu lagi mengenai hiperaktif ini Bu Yanti, sebaiknya kita cari juga penyebab hiperaktif yang lain ya Ibu Sarah ya. Apakah ada faktor pencetus yang lain? Nah, pengalaman saya pribadi ini sebetulnya sekarang ini kan memang ibu banyak bekerja ya Bu Yanti ya. Ayah ibu bekerja, stimulasi kurang, anak ditinggal dengan nenek atau dengan pengasuh, dan kadang-kadang supaya anak dititip. Nah, kadang-kadang untuk membuat anak ini tenang, tidak rewel, kadang-kadang memang mereka diberikan maaf ya gadget misalnya atau diberikan televisi. Nah, sebetulnya ayah bunda pemberian gadget atau televisi atau screen time itu sebetulnya untuk usia di bawah 3 tahun nggak diperbolehkan. Kalaupun mereka mau pegang gadget hanya boleh untuk video call saja ya. Nah, setelah itu nggak boleh. Karena anak-anak yang terpapar gadget atau televisi terlampau dini, mereka biasanya akan mengalami gangguan bicara, gangguan motorik, karena mereka jalannya nggak bagus. Harusnya mereka udah berlatih jalan, ini mah duduk saja, duduk dan tidak bicara lagi, mager ya, mas gerak ya. Iya. Dan anak-anak yang terpapar gadget dini atau televisi dini ini kadang-kadang mereka juga mengalami gangguan perilaku. Mereka mengalami tantrum, marah-marah saja, dan malah yang paling ditakutkan itu adalah hiperaktif ini. Hiperaktif ini. Dan kalau anak-anak kita udah mengalami hiperaktivitas ini Bunda, itu memang harus kita hentikan itu. Televisi kita stop, gadget pun kita stop. Kita sebagai ayah ibu pun di hadapan mereka nggak boleh pegang-pegang HP lagi. Ya, tunggu mereka tidur dulu baru kita pegang.
Jadi begitu. Mungkin kita tunggu di episode podcast berikutnya ya, karena Betul. kita juga mempunyai dokter spesialis jiwa loh di sini. Betul. Mungkin kita akan bahas ini perubahan-perubahan perilaku kepada anak, apa yang disebut dengan hiperaktif, tantrum, autis. Nah, oke, mungkin terakhir ini dok, untuk closing statement ini, penegasan kepada ayah bunda dimanapun berada, apa sih yang harus diimplementasikan ini agar mendapatkan generasi emas, generasi hebat untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa. Silakan dok untuk closing statement kita pada pagi hari ini. Oke, ayah bunda yang berbahagia beserta buah hati tercinta di rumah, kualitas hidup buah hati ayah bunda sangat dipengaruhi oleh 1000 hari pertama kehidupannya. Nutrisi yang cukup, stimulasi yang optimal, dan pola asuh yang baik sangat mempengaruhi hasil akhir nanti. Apabila 1000 hari pertamanya optimal, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sehat dan berdaya guna untuk masa depannya nanti. Sehingga nanti dia akan menjadi generasi yang bagus, yang bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia ini. Demikian. Luar biasa, paripurna ya dok ya. Oke, demikian podcast kami pada pagi hari ini. Ketemu lagi kita di 2 pekan ke depan untuk topik-topik yang lebih menarik lagi ya dok. Silakan follow Instagram, Facebook, dan YouTube channel kami Humas RSUD Bukit Tinggi untuk mendapatkan informasi-informasi seputar kesehatan dan juga informasi-informasi layanan kami di RSUD Kota Bukit Tinggi. RSUD Bukit Tinggi Siap melayani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.